Untuk kedepannya itu kita rugi 60 dempol kalau kita tidak melakukan penebangan pada indukannya ini. Tetapi 60 dempol tersebut apabila indukannya telah kita tebang, harus kita tukar dengan yang ratusan dempol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, untung mana apabila sambungan kita ini telah hidup, sambungan yang baru seperti ini telah hidup. Untung mana indukan ini langsung kita tebang, dengan indukan ini belum langsung kita tebang, melainkan indukannya ini kita potong dahulu ujungnya seperti ini. Nah, ini ujungnya telah saya lakukan pemotongan, dan ujung-ujung dahan juga telah saya lakukan pemotongan. Mana yang lebih untung? Dengan indukannya ini langsung kita tebang sebatas sambungan yang telah hidup seperti ini. Ini sekaligus video ini juga menjawab komentar teman kita yang kalau tidak salah pada video yang berjudul kesalahan sambungan kopi, yang mana pada video tersebut saya melakukan atau menjelaskan ini merupakan salah satu contoh sambungan yang salah walaupun tidak fatal, karena ini tumbuhnya jauh dari bawah. Jadi tumbuhnya jauh dari bawah seperti ini adalah kesalahan sambungan walaupun tidak fatal. Jadi yang benar itu kita melakukan penyambungan yang sudah tinggi seperti ini. Dengan kata lain, tunggul dari tunas air ini tidak terlalu panjang. Nah, karena teman kita ini berkomentar katanya, Anda itu terlalu bodoh katanya. Video-video Anda itu terlalu bodoh. Bodoh semua, di mana-mana melakukan kebodohan. Sambungan yang seperti itu juga kebodohan katanya, kesalahan. Kalau saya, katanya, kata teman kita ini, saya tidak akan menyebutkan namanya. Kalau saya apabila sambungan itu telah hidup, saya akan langsung tebang indukannya, supaya sambungan yang baru itu akan cepat menjadi besar katanya. Ya, benar sekali. Saya mendukung pendapat dari teman kita ini. Apabila sambungan kita itu ingin cepat menjadi besar, maka apabila sambungan yang baru telah hidup, maka segera kita melakukan pemotongan pada indukannya sebatas sambungan yang telah hidup ini. Kalau kita berfokus kepada untuk pembesaran sambungan. Akan tetapi saya mempunyai dua tujuan. Yang tujuan pertama, saya pengen sambungan saya ini menjadi cepat besar, dan setelah besar dia berbuah, dan buahnya juga itu dapat saya manfaatkan. Untuk lebih jelasnya seperti ini saja. Sambungan yang ideal itu sambungan yang bagaimana? Yang dalam 1 bulan itu berapa ruas? Keluarnya berapa luas? Nah, jadi menurut penelitian saya ataupun yang saya pelajari, sambungan itu ada yang 1 bulan 1 ruas, ada yang 2 bulan 3 ruas. Yang sangat super itu 1 bulan 2 ruas. Itu sangat super. Jadi jarang sekali terjadi. Nah, apabila kita melakukan penebangan pada indukannya ini setelah sambungan kita hidup, langsung kita tebang, ini akan berkembang sangat ideal. Artinya 2 bulan bisa mendapatkan 3 ruas. Itu kalau kita melakukan penebangan atau pemotongan pada indukan setelah kita dapati sambungan kita telah hidup. Artinya dalam 2 bulan mendapat 3 ruas. Nah, sekarang ini saya contohkan di hadapan saya ini. Ini saya melakukan penyambungan pada bulan 11. Bulan 11 sekarang baru memasuki bulan 4. Artinya bulan 11, 12, 1, 2, 3. 4 bulan. Bulan 4 itu sekarang baru masuk bulan 4 tanggal 3. Baru habis lebaran ini. Jadi belum terhitung 4. Yang kita hitung 4 bulan. Artinya, apabila kita melakukan pemotongan pada indukan setelah kita dapati sambungan kita ini telah hidup pada bulan 11 tersebut, sekarang 4 bulan, berarti kalau kita melakukan pemotongan pada indukan, sekarang sudah 4 bulan itu sudah mendapat berkisaran 6 ruas ataupun 7 ruas. Nah, seperti yang di hadapan saya ini, saya lakukan penyambungan di bulan 11 dan indukannya belum saya tebang. Bisa kita lihat indukannya belum dilakukan penebangan atau belum dilakukan pembuangan, melainkan saya lakukan pemotongan di ujung-ujung
ujung batangnya ini sebatas yang berbuah dan tidak berbuah, dan juga pada ujung-ujung ranting seperti ini saya lakukan pemotongan. Sekarang mari kita melakukan penghitungan pada ruasnya. Nah, ini kebetulan hidup saya telah susun menjadi 3 as, yang kemarinnya saya susun 4 as, tapi karena monyet ini dipotong sama monyet atau dibuang sama monyet. Walaupun ini terlihat warna kuning-kuning seperti ini, baru saja terserang penyakit rhizoctonia dan sedang melakukan pemulihan. Ke ujung-ujungnya ini sudah tidak kuning-kuning lagi, ke ujung-ujungnya sudah mulai menghijau kembali. Jadi sekarang langsung kita lakukan penghitungan. Yang seharusnya apabila kita melakukan penebangan pada indukannya sekarang sudah berjumlah 6 ruas ataupun 7 ruas. Ini karena sudah berumuran 4 bulan. Sekarang kita hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga bisa mendapatkan 7 ruas. Oke, yang ke samping kanannya juga seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga dengan yang ke kiri juga. Ini 7. Jadi artinya walaupun indukannya ini belum kita tebang, belum kita potong dari pangkal ini, nah, dari yang ini karena ini agak panjang, belum kita lakukan pemotongan. Ternyata apabila kita lakukan pembuangan pada daun-daun kopi ini, ternyata dia bisa juga menghasilkan 2 bulan 3 ruas. Karena perlu kita ketahui, nutrisi-nutrisi yang terbagi itu karena yang paling banyak itu terbagi kepada daun-daun kopi ini, bukan kepada yang lain. Yang banyak terbagi itu kepada daun. Bukan berarti kepada batang tidak ada, kepada buah juga tidak ada. Tetapi pembagiannya sangat sedikit. Apalagi setelah kopi ini selesai melakukan pengisian. Jadi nutrisinya itu sedikit sekali dialirkan kepada buah-buah seperti ini. Yang banyak itu dialirkan kepada daun, karena daun paling banyak melakukan penyerapan. Sedangkan ini sudah tidak ada daun lagi, maka tidak banyak lagi yang melakukan penyerapan. Oke, jadi sekarang bisa kita simpulkan apabila kita telah melepas semua daun-daun pada indukannya itu sama saja dengan kita melakukan penebangan atau pemotongan pada indukannya. Oke, kalau memang kita anggap ini ketinggalan, misalnya paling 1 ruas saja dia ketinggalan, tidak akan banyak karena masih ada pembagian nutrisinya kepada buah-buahnya ini, walaupun hanya sedikit saja. Baiklah, kita anggap saja ini ketinggalan 1 ruas. Nah, kalau ketinggalan 1 ruas artinya dia ketinggalan 1 dompol dalam 1 ruasnya ini. Oke, kita anggap pada ranting-rantingnya ini juga dia ketinggalan 1 ruas. Jadi ini ada beberapa ranting raja ini. Baiklah, kita anggap semua 7 semua ini, karena tidak mungkin ini terjadi, tetapi baiklah kita anggap semua ke-7 ruas ini membawa ranting raja semua. Jadi kalau yang ini baru 1, 2, 3, 4 saja yang membawa ranting raja. Tetapi kita anggap saja ini semuanya sudah membawa ranting raja, artinya 7. Jadi 7 ranting raja ketinggalan 1 ruas. Jadi ranting yang ke kanan ini ketinggalan 1 ruas, ranting yang ke kiri ini ketinggalan 1 ruas, juga ke ujungnya 1 ruas. Jadi karena ini ketinggalan 1 ruas, yang ke kanan ini ketinggalan 7, yang ke kiri juga ketinggalan 7. Artinya 7 tambah 7 14. Dan ke ujungnya juga kita ketinggalan 1 ruas, artinya 1 dompol. Berarti dalam 1 as raja ini kita ketinggalan 15 dompol. Nah, 15 dompol. Sedangkan ini 3 as raja. Oke, kita saja anggap saja 4 ini. Kita perbanyak lagi, kita anggap saja 4. Karena kita menghitung kerugiannya. Jadi 1 as tadi kita ketinggalan 15. Kalau 2 as 30. Kalau 4 as berarti 60. Berarti kita ketinggalan 60 dompol. Dengan kita melakukan pembuangan pada ujung-ujung dahan atau ujung indukan ini. Kita ketinggalan 60 dompol. Dari kita melakukan penebangan pada indukannya. Kalau kita melakukan penebangan indukannya, kita anggap saja kita mendapatkan 60 dompol. Artinya kita rugi 60 dompol dengan hanya melakukan pembuangan daun
pada ujung dahan atau ujung indukannya ini kita rugi 60 dompol. Nah, kita prediksikan itu belum tentu, kita prediksikan saja karena kita melakukan kesalahan, karena kebodohan kita. Nah, jadi kita hanya rugi 60 dompol. Untuk kedepannya itu kita rugi 60 dompol kalau kita tidak melakukan penebangan pada indukannya ini. Tetapi 60 dompol tersebut apabila indukannya telah kita tebang, harus kita tukar dengan yang ratusan dompol ini. Nah, jadi mana yang lebih rugi? Apa kita lebih untung mendapatkan 60 dompol ditukar dengan yang ratusan dompol ini? Nah, atau kita lebih untung yang ratusan dompol ini kita buang, kita mendapatkan 60 dompol. Nah, jadi teman-teman pemirsa sekalian, silahkan memilih sendiri apakah ingin menukar yang 60 dompol kita dapatkan, yang ratusan dompol kita buang. Itu silahkan teman-teman pemirsa sekalian memilih sendiri. Tetapi bagi saya pribadi menganjurkan. Karena ini yang saya ajarkan pada teman-teman yang belum mengetahui, menganjurkan jangan ditebang dulu. Karena saya melakukan seperti yang ini, saya tidak melakukan penebangan. Nah, biarkan ini kita selesaikan dulu setelah habis musim atau setelah melakukan panen. Karena ini tidak lama lagi. Kalau di tempat kita ini kan sudah kuning-kuning seperti ini, hanya beberapa bulan lagi, 2 bulan lagi ini sudah bisa kita panen. Bahkan sudah kita dapat menebang indukannya ini. Kenapa kita tidak harus bersabar sedikit saja, hanya beberapa bulan lagi langsung bisa kita tebang ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti cara saya ini silahkan ikuti. Bagi teman-teman yang ada pendapat lain atau praktek yang telah dipraktekkan dengan cara lain, silahkan dipraktekkan. Bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan lakukan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi menghadirkan konten-konten yang bermanfaat. Akhirnya saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.